Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang tema profil pelajar Pancasila ya. Kemudian kita akan membuat kolase dengan tema sampah. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampah itu kreativitas dulu. Kemudian proyeknya pengolahan sampah daun kering ya, pengolahan sampah untuk daun kering menjadi kolase. Ya. Nah, sebelum belajar dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya. Doa kelasnya mana? Siap, kafe. Berdoa dimulai. Hari ini mau kita siapa yang mau ini? Ada Tadi Ibu sudah jelaskan, hari ini kita membuat produk untuk P5, temanya gaya hidup berkelanjutan, motif sampah itu kreativitas satu, proyeknya adalah pengolahan sampah. Ini dalam hal ini daun yang akan kita jadikan kolase. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah mengolah daun kering menjadi kolase kaligrafi. Tahu kaligrafi? Ya. Kemudian akan kita buat hari ini produknya itu akan bermanfaat. Kalian tahu daun tidak? Daun yang kering. Daun yang kering biasanya itu diapain? Kan ada bawah nih. Daun yang kering pada jatuh tuh. Biasanya apa? Kemudian di sini. Tadi tujuannya untuk apa anak-anak? Mengolah daun kering menjadi kaligrafi untuk kolase berbentuk kaligrafi. Nah, kemudian di sini dengan kita bentuk seperti itu akan memberikan manfaat. Ya, jadi daun itu tidak pernah kemudian jatuh kemudian dibuang juga. Kemudian di sini program P5 juga bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kalian sekalian tahu dari depan sekolah bisa dimanfaatkan kalau seperti apa? Ambil tempat pensil ini. Juga tujuannya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sifat yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam misalnya apa itu? Daun. Siapa lagi anak-anak? Selain daun sumber daya alam. Plastik, sampah, tenaga plastik. Nah, ini kan banyak orang yang menggunakan plastik sampah untuk recycling ya. Jadi recycling itu dibuat apa namanya ya? Kerajinan tangan misalnya, itu kan? Kemudian juga kolase bisa dibuat dari daun, misalnya bukan hanya dari kaligrafi, tapi juga bentuk-bentuk yang lain. Itu namanya menggunakan sumber daya alam. Ya. Kemudian kita kaitkan dengan proses siapa yang menciptakan fauna? Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Ya. Kemudian oleh Allah dan Allah telah menyiapkan sumber daya ya. Sumber daya alam yang telah disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkannya. Ya. Jadi tadi daun-daunan itu ada digunakan untuk apa?
tangan misalnya ya. Kemudian cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Kita sebagai manusia harus menganggap bahwa diri kita itu sebagai bagian dari lingkungan. Seandainya kalian hidup sendiri, misalnya bisa enggak? Ini yang laki-laki, kalian hidup sendirian di dunia bisa tidak? Kalian butuh bantuan orang lain. Itu lingkungan ya. Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Kalau menjaga kelestarian alam bagaimana caranya? Menjaga kelestarian alam bagaimana caranya? Ya, mendaur ulang, daur-dauran, terus sampahnya daur ulang ya. Kemudian menjaga kesehatan diri, caranya bagaimana anak-anak? Lalu memakan makanan yang sehat. Ulang kembali ya, definisi gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Menjaga kelestarian alam misalnya apa? Kalian nggak yang banjiran dulu? Akibat dari apa orang itu kebanjiran? Kemudian berkewajiban bagi kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam. Misalnya apa tadi? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian ada lagi ada sumber-sumber daya alam itu kita kita budayakan. Misalnya sampah plastik, misalnya jangan sampah. Jadikan ekobrik, dari ekobrik dibuat apa anak-anak? Kerajinan tangan, dibuatnya apa? Dari kawan-kawan ya. Kemudian kalau ekobrik itu biasanya untuk buat dan sebagainya, tapi kalau macam daun dan sebagainya bisa dibuat kolase berbentuk tali. Tapi yang itu akan kita laksanakan hari ini ya. Kemudian kesehatan diri, apa yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan diri? Yang makanan gizi, makan makanan gizi. Kemudian kalau malam tidurnya jangan terlalu malam, ada batas waktunya. Penerapan gaya hidup berkelanjutan. Penerapan gaya hidup berkelanjutan antara lain dengan pengelolaan daun kering. Daun kering tidak? Daun kering yang kita bawa akan kita kelola untuk dijadikan kolase. Hal itu adalah salah satu cara kreatif dan ramah lingkungan untuk mengolah bahan alami yang dapat menghasilkan karya seni yang menarik. Ya, karya seni itu berbentuk apa tadi bilang? Kolase, tapi dalam bentuk kaligrafi. Kalian tahu kaligrafi tidak? Kalau kaligrafi itu apa namanya? Tulisan dalam bahasa Indonesia atau bagaimana? Dalam bahasa Arab. Ada yang bisa buat kaligrafi? Tulis Arab. Tulis Arab tuh. Bicara Bu. Kalau sudah bisa tulis Arab, ya. Kolase dan kering tidak hanya memberikan membantu mengurangi sampah organik. Kalau sampah organik, ada sampah organik dan ada sampah non organik. Kalau daun itu termasuk sampah apa anak-anak? Organik. Termasuk sampah organik. Kemudian kalian pernah lihat kolase tidak? Kalau buat kolase diapain? Diapain? Tempel. Lem. Ya.
daun kering untuk kolase. Pertama di sini mana? Coba baca. Mengurangi limbah organik. Daun-daun kering yang terjatuh dan tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Mengurangi jumlah sampah daun yang menumpuk. Ya, di sini menumbuhkan kreativitas proses menyusun dan menciptakan desain dari daun kering akan mengangkat imajinasi dan kreativitas atau ya misalnya kalau orang kreatif misalnya nih kamu lagi jalan nih waktu ada pohon daunnya pada kering misalnya. Kalau kamu kreatif berpikir di otaknya daripada daun ini dijadikan sampah, lebih baik aku gunakan. Itu namanya kreatif ya. Ya. Nah, kemudian ini kolase dari daun kering memanfaatkan keindahan alami daun yang bervariasi dalam bentuk, warna, dan tekstur sehingga menghasilkan karya yang unik dan menarik. Daun-daun itu beda-beda kan? Beda? Nah, kalian bawa lagi tidak anak? Bawa daun-daunan tidak? Kemudian soalnya daun, gunting, penggaris dan pensil bawa. Kemudian alat tambahan ini daunnya digunting, ditempel ya. Setelah tadi daun-daunnya itu didesain untuk kolase kaligrafi, kemudian di sini daunnya itu dipotong ya, daunnya dipotong sesuai dengan gambar kaligrafi tadi, kemudian dipotong ditata di atas kertas baru di lem. Jadi sebelumnya ditata dulu cukup sudah nanti ada di situ. Kemudian setelah menemukan susunan yang sesuai baru ditempelkan dengan lem. Jadi jangan langsung ditempel direct banget hasilnya. Jadi sebelum kalian tempel ditata di atas kertas sama ada gambarnya baru kalian tempel. Oh ya, satu lagi kalian sebelum ditempel buat gambar dulu ya. Karena contoh di sini kan agak kecil nih. Kalian buat gambarnya agak besar. Ini bacanya apa anak-anak nih? Gambar bacanya apa ini? Kelihatan bu? Kelihatan bu? Kelihatan nggak? Ini. Nanti aku berikan kotak ini. Kemudian kalian pilih salah satu gambar ini. Boleh yang mana ini ya? Kalian pilih. Nanti digambar di kertas. Tapi gambarnya harus besar. Ya, karena itu kan nanti ditempel daun. Kalau gambarnya kecil nggak bisa ditempelin ya. Tidak. Saya bagikan nanti di sini. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan. Ini sama ini ya. Ini ada 3 bagian. Nanti kalian berbagian 3 bagian. Yang ini 1, terus ini dan ini. Nanti sudah paham belum? Sudah paham belum? Jadi nanti sebelum kalian tempel dibuat gambar dulu. Setelah buat gambar, kertasnya itu baru digunting-gunting, ditata dulu baru ditempel. Kalau langsung ditempel, khawatir jelas hancur. Ya. Jadi satu kelompok cukup satu kertas ya, satu gambar ya. Nah, kalian diskusikan siapa ketua kelompoknya, kemudian didiskusikan juga siapa, setelah itu ditulis di kertasnya ya. Dan kalian diskusikan bentuk mana yang kalian buat. Tapi tolong agak besar gambarnya ya.
Kemudian yang lain boleh bertanya. Dijawab oleh pihak yang lain. Yang lagi Allah. Ya, nah dilanjutkan ya. Lanjutkan diskusinya. Kami buat dari daun kering. Tepuk tangan untuk temannya, Bapak. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Ada gambar. Ada gambar. Ada gambar. Kelompok